janjimu takkan tinggalkan. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan akan ku serahkan. Semua masa depan ku takkan saksi. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan. Semua masa depanku ku takkan saksi. Hidupku aman di dalam-Mu. Saat kami berjalan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing your presence. Forever I will find in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan. Semua masa depanku ku takkan saksi. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan. Semua masa depanku ku takkan saksi. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Oh,
heaven, your will be done. Your will be done. Kami percaya Tuhan, kami mengandalkan Kau selalu buat masa depan di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, kami haleluya, sembah Yesus, Dia juru selamat kami, Kau juru selamatku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, Engkau Allah turut bekerja bagi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau yang setia dalam hidup kami, namun kami yang selalu nggak setia sama Engkau Tuhan. Yang kadang-kala kami menyimpang dari Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Saat ini kami datang sama Engkau Tuhan, dengan hati yang mau dibenahi Tuhan, dengan hati yang rindu untuk ditaburi lagi Tuhan oleh Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya, welcome to rumah kita. Untuk teman-teman yang baru, welcome, selamat datang di komunitas rumah kita. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama-tama kita akan tetap melakukan ibadah persekutuan ini secara online karena masih dalam PSBB. Jadi nanti kemungkinan jika sudah tidak lagi PSBB, kita akan kembali lagi berkumpul bersama-sama di komunitas rumah kita. Jadi buat teman-teman, yuk mari tetap setia, ajak juga kerabat-kerabat yang lain yang rindu untuk sama-sama mempunyai sebuah komunitas yang saling membangun, boleh diajak join sama-sama di rumah kita ini. Lalu, untuk teman-teman semua juga yang rindu untuk menabur, di rumah kita ini juga boleh menjadi salah satu wadah untuk teman-teman boleh menabur agar bisa sama-sama kita memberkati persekutuan ini untuk lebih lagi dipakai menjadi alat ya Tuhan untuk menjadi berkat di luar sana nanti dan untuk kebutuhan-kebutuhan yang menyangkut di rumah kita ini. Nanti nomor rekeningnya ada di screen teman-teman ya. Buat teman-teman semua yang mau menabur bisa langsung transfer. Sekali lagi rekening ini tidak masuk ke dalam dana pribadi, tetapi dipergunakan untuk kebutuhan komunitas rumah kita. Ya. Lalu mari sama-sama kita juga untuk saling mendoakan satu sama lain, teman-teman yang ada di komunitas rumah kita ini, kan teman-teman semua udah dibagi sesuai dengan cell group ya masing-masing. Jadi yuk sama-sama kita boleh
saling peduli satu sama lain untuk menanyakan kabar dan juga boleh untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya, karena di masa-masa seperti ini kita semua sangat-sangat penting untuk saling menguatkan dan saling mendoakan satu sama lain. Lalu pengumuman berikutnya buat teman-teman semua, jangan lupa untuk minggu depan juga ajak lebih banyak lagi, karena kita akan sama-sama dilayani dengan Pastor Jeffrey Tresna. Ini adalah seorang hamba Tuhan yang luar biasa juga, yang melayani di SMCC Surabaya, gerak di bidang pelayanan pastoral. Ya, jadi yuk mari sama-sama teman-teman boleh ajak. Kita akan sama-sama membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang 5 bahasa kasih. Jadi boleh ajak keluarga juga, saudara, karena biar kita sama-sama mengetahui bahasa kasih kita ini di mana, dan orang-orang terdekat kita itu mempunyai bahasa kasih yang seperti apa. Lalu di hari ini pun kita akan dilayani dengan hamba Tuhan yang luar biasa juga, yaitu Pastor Alfian Husada. Dia adalah seorang panatua Abalov. Welcome, selamat datang Pastor Alfian. Yang kita juga boleh menjadi berkat untuk setiap kita hari ini. Oke, welcome Pastor. Welcome. Shalom semuanya. Ya, shalom semuanya. Oke, yuk kita sama-sama sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian, kita siapkan hati kita lebih lagi untuk ditaburi oleh benih firman Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang rindu lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan, mengalami Engkau lagi Tuhan. Engkau terus bekerja dalam kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Takkan ragu berjalan di dalam lembah yang gelap, ku tak takut sebab Engkau besertaku. Segala yang terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kita angkat pujian ini dari awal kembali, sama-sama katakan, takkan ragu, takkan ragu, berjalan di dalam lembah yang gelap, ku bersatu sebab ada Dia, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sekali lagi katakan dengan lembut, Bapakku percaya, kami percaya Tuhan, rencana-Mu indah, kami mau percaya. Bapakku percaya, Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Lagi katakan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Berikan suara-suara yang meriah buat Tuhan kita. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Pastor Alfian. Bapak, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat sore ini, dan juga komunitas di tengah-tengah kami. Mari Engkau berbicara di tengah-tengah kami, karena kami percaya firman-Mu yang menjadi kekuatan, firman-Mu yang akan menolong hidup setiap kami, agar kami bertumbuh mengenal Engkau senantiasa, agar kami juga bertumbuh di dalam kasih setiamu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati hidup kami semua. Biarlah kami mau Tuhan, firman-Mu menguatkan kami. Terpujilah nama-Mu di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kami bersyukur. Semua yang percaya berkata, amin. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Ya, apa kabar? Kita masih PSBB ya, jadi ibadahnya di rumah saja. Ya. Seharusnya kita ketemu ya hari ini ya, tapi ya nggak apa-apa ya, di rumah aja. Judul yang diberikan atau tema yang diberikan saya pada hari ini adalah Excellent Relationship in Community. Waktu saya terima judul ini berat, saudara. Kenapa? Karena hubungan yang paling hebat, hubungan yang paling excellent di tengah-tengah kita itu hanya antara Tuhan dan kita. Tapi pertanyaannya, relationship di tengah-tengah kita apakah bisa excellent? Bisa. Ya. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan di tengah-tengah kita. Kita pikir dulu hubungan yang excellent adalah hubungan suami istri. Ya. Saudara masih ingat ya, kalau yang sudah menikah ya, waktu belum menikah saudara semuanya cocok ya, betul ya? Siapa yang udah menikah nih? Saya nggak lihat nih caranya gimana, saya lihat orang. Oh ya, kalau sebelum menikah ya, Pak Jonathan, Jono ya, sebelum menikah kan cocok ya semuanya ya. Bulan diomongin, acara TV diomongin, sampai cicak lewat aja diomongin, dan semuanya cocok, saudara. Tapi herannya setelah menikah kok nggak cocok ya? Ternyata saudara, ada banyak hal, hubungan-hubungan di dalam hidup kita yang harus kita bereskan. Nah, saudara, sebelum saya menerangkan lebih lanjut ya, saya ingin buka di satu ayat, di 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Boleh ditampilkan ya. Dikatakan demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani
yang karena Kristus Yesus, Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara, kita semua adalah batu hidup, bukan batu yang mati. Kita semua batu hidup. Saudara, kalau saudara bangun rumah, apa yang harus pertama kali saudara lakukan? Saudara harus gambar rumah itu, betul ya? Saudara harus gambar dan saudara harus letakkan batu demi batu, satu demi satu. Ada yang bangun rumah tiba-tiba atapnya dulu ada? Nggak ada ya, saudara ya. Ada yang tiba-tiba bangun rumah pengennya, saya lebih enak furniturnya dulu. Nggak ada, saudara. Ya, bangun rumah adalah saudara bikin gambarnya dulu. Setelah itu, saudara harus letakkan batu penjuru atau batu dasar di 4 titik rumah, sudut rumah. Di setiap sudut rumah 4 titik, saudara. Dan baru setelah itu, dari titik itu, saudara harus bangun bata demi bata. Demikianlah juga hidup kita. Hidup kita digambar serupa dan segambar dengan Allah. Ya, kita lahir, saudara, kita seharusnya serupa dan segambar dengan Allah. Tapi karena dosa, kita tidak bisa serupa. Tapi kita bisa serupa. Karena apa? Karena batu penjuru. Ya, Matius 5 ayat 48 bilang begini, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di sorga adalah sempurna. Wow, berarti kita bisa sempurna nggak? Bisa kita sempurna. Sempurna apa sih? Apakah kita tiba-tiba ada yang bajunya gondrong gitu ya, pakainya pakai kain seperti orang Timur Tengah? Enggak, saudara. Nanti saudara akan baca di Lukas 6, saudara, dikatakan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di sorga adalah murah hati. Nah, saudara, batu penjuru, kita mau hidup kita punya excellent relationship, hubungan yang baik, saudara, harus dimulai dengan batu penjuru. Ya, yaitu siapa? Yesus. Kita harus meletakkan hubungan kita di tengah-tengah komunitas kita, itu berdasarkan Yesus Kristus. Saudara boleh bangun komunitas ini dengan luar biasa, saudara boleh panggil pembicara siapa saja yang dari kupas ayatnya cukup luar biasa ya. Saudara boleh panggil pembicara yang mungkin lucu, saudara boleh panggil pembicara yang mungkin terkenal, saudara. Tapi kalau saudara membangun komunitas ini tanpa Kristus, percuma. Ya, saudara mungkin bilang, wah Pak, pendeta ini kurang lucu, ya panggil dong yang lebih lucu, katanya. Wah, kalau mau yang lebih lucu panggil OVJ, katanya ya. Oh lucu itu pasti lucu. Nah, saudara, bukan masalah pendetanya, bukan masalah firmannya, saudara, bukan. Tapi kita harus bangun, kita harus ingat bahwa kita dasarnya adalah Yesus Kristus. Itu hal yang paling utama, saudara, untuk kita membangun. Dan dikatakan kita ini batu hidup. Kita ini kayak batu bata, disusun satu demi satu. Betul ya? Disusun satu demi satu. Zaman dahulu, saudara, untuk bangun rumah, saudara, nggak pakai batu bata. Ya, zaman sekarang udah pakai batu bata ya. Zaman dulu, itu batunya itu besar-besar, saudara. Ya, batunya besar, batunya batu dari kali, saudara, besar-besar, dari sungai besar, dan mulai dikikis. Ya, kalau bata dengan bata nempel gampang. Tapi kalau batu besar dengan batu besar nempel lagi. Bagaimana cara nempelnya, saudara? Batu satu dengan batu yang lain harus dikikis. Sampai akhirnya batu itu nempel. Demikian juga hidup kita. Hidup kita adalah batu rohani. Ya, kalau katanya 3 bulan pertama, saudara, komunitas luar biasa. Ya, semuanya malaikat. Ya, begitu 6 bulan kemudian, tiba-tiba kita bisa lihat teman kita punya tanduk di mana-mana. Ya, itu gambaran kayak iblis ya gitu ya. Kita lihat teman kita jadi malaikat, tapi setelah berlalunya waktu ternyata kita tahu hidup dia seperti ini.
ternyata kelemahannya seperti ini. Ternyata dia punya banyak kekurangan. Dan kita jadi kecewa. Dan akhirnya kita, ternyata ini komunitas kurang enak. Kurang bagus. Saya mau pindah ke komunitas yang sempurna. Katanya. Ya, nah saudara, tidak ada komunitas yang sempurna. Kenapa? Karena justru lewat ketidaksempurnaan hidup kita masing-masing, kita bisa jadi sempurna. Saya ulangi, lewat hidup kita yang tidak sempurna, orang lain yang tidak sempurna, dari situlah kita bisa jadi sempurna. Kenapa saudara? Karena ketika kita melihat kekurangan orang lain, kita bisa belajar menerima dia. Bagaimana caranya saudara jadi sabar? Bagaimana? Nah, bapak-bapak saya tanya, ini yang udah menikah berapa orang ya? Berapa pasang ini yang udah menikah? Kurang lebih saya juga nggak tahu nih berapa pasang. Ada berapa? 5 pasang? 6? Ada kurang lebih berapa? Boleh ditanya saya? 5 pasang ada? Kurang lebih 5 pasang? 1, 2, 3, 4. Oh, yang lain nggak ada gambarnya semua. Nah, ya, oke. Kurang lebih ya, kurang lebih setengahnya. Saya tanya sama bapak-bapak deh. Tadi sampai mana ya? Lupa. Oh, saya tanya sama bapak-bapak. Bapak-bapak kalau mau jadi sabar sama istrinya gimana? Ngalah. Ngalah. Wah, luar biasa Pastor Jimmy ini. Ya. Gimana caranya hidup kita sabar? Nanti akan ada orang yang bikin kita nggak sabar. Nanti tiba-tiba tuh kita berdoa nih, Tuhan ajar hidup saya supaya saya sabar. Besoknya jawaban doamu pasti dijawab. Ya, doamu pasti dijawab. Tiba-tiba istrimu, orang tuamu, anakmu, temenmu, siapa lagi ya, rekan komunitasmu bikin engkau nggak sabar. Ya, bikin kau, pemimpinmu bikin kau nggak sabar. Nah, disitulah lewat kekurangan saudaramu, saudara belajar untuk jadi sempurna. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa mengalah? Akan ada orang-orang yang bikin saudara nggak mau mengalah. Nah, itulah gunanya batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Setiap saudara sekarang di ruangan ini, di komunitas ini, adalah batu hidup. Ya, setiap kita batu hidup. Untuk apa? Untuk pembangunan suatu rumah rohani. Ya, bagi suatu imamat kudus. Untuk mempersembahkan persembahan rohani. Kita semua sedang mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Kristus Yesus berkenan kepada Allah. Nah, pertanyaannya begini. Bagaimana caranya untuk kita jadi satu batu hidup dengan yang lain untuk kita membangun rumah rohani? Menurut survei saudara, organisasi yang gampang pecah adalah gereja. Ya, saudara. Kenapa gereja punya banyak sinode? Kenapa? Karena pecah. Ya, misalkan saya saya nggak suka lah dengan dia. Saya mau bikin gereja A. Ya, akhirnya saya bikin gereja A. Di tengah-tengah gereja A, saya nggak suka deh sama gereja A. Saya bikin gereja B. Akhirnya sekarang sinode gereja di mana-mana ya. Bilangnya sih tubuh Kristus, saya mengasihi engkau mengasihi saya. Tapi ternyata saudara itu bukan, itu kadangkala perpecahan di tengah-tengah kita. Saya mau komunitas ini bukan komunitas yang memecah, tapi komunitas yang dibangun untuk pembangunan rumah rohani. Apa itu pembangunan rumah rohani? Agar orang lain lihat rumah dalam hidupmu. Ya, rumah rohani itu dibangun bukan cuma buat gini loh. Saya nih berapa jumlahnya? 200, ya kan? Berapa jumlahnya? 50, 60, 70, bukan itu. Ya. Kita dibangun di sini supaya orang lain lihat
ada rumah rohani dan orang lain bisa berteduh di rumah rohani itu. Ya, ada gesekan? Pasti ada. Ya, bagaimana caranya supaya gesekan demi gesekan bisa kita dibangun untuk suatu rumah rohani? Yang pertama, saudara, saya sebut menerima, klik berikutnya, saling menerima apa adanya, bukan ada apa-apanya. Ya, nah, Yakobus 2 ayat 1 bilang begini, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Ayat ini berbicara tentang kalau ada seorang kaya, engkau mempersilahkan dia duduk yang tempat terbaik, sedangkan yang miskin kau geser tempatnya, saudara. Saudara, kita sedang mengamalkan iman kita dengan memandang muka. Ya. Nah, saudara, siapapun di tengah-tengah kita hari ini, saudara, janganlah engkau melihat muka. Artinya gini, artinya, oh nih, si A nih kaya, saya deketin barangkali saya ya di dalam masa pandemi seperti ini, barangkali ada bisnis yang luar biasa lewat dia. Enggak, saudara. Ya, kalau dia lihat yang si B ini kurang miskin, ya nggak punya kekurangan, saudara, saya nggak mau deket-deket, kenapa? Nanti dimintain uang, nanti diutangin lagi. Udah utang, kalau bayar syukur, kalau nggak bayar, wah ya udahlah, tiba-tiba dia hilang di komunitas yang lain. Ya, nah saudara, jangan seperti itu. Ya, jangan, katanya iman yang ada dalam hidup kita harus amalkan untuk mengasihi siapapun. Yesus datang, katanya, bukan untuk orang yang sehat, tapi untuk orang yang sakit. Ya, satu hari, saudara, saya dapat beberapa data, saudara. Ada satu orang, saudara, dia hutang kartu kredit karena dia salah jalan bisnis, dia gesek kartu kredit dan akhirnya dia hutang karena bisnisnya tidak menutupi hutangnya itu. Dan akhirnya saya minta tolong teman saya untuk follow up, saudara. Nah, teman saya pertama ragu, kenapa? Wah, ini orang utang, ya kan? Pasti nanti tolonglah dibayarin deh utangnya, gitu loh, saudara. Tapi teman saya bilang enggak, saya mesti melayani. Dan akhirnya kita layani, saudara, dan kemarin di dalam komunitas sel, ya di Komsel, saya punya Komsel, saudara. Orang itu datang, saudara. Ya, orang itu datang, Komsel bersama-sama, ya dia merasakan bahwa Komsel ini menjadi bagian hidup dia dan dia merasakan, mungkin dia belum merasakan terlalu gimana, saudara, ya, tapi dia merasakan ada kasih di tengah-tengah Komsel itu. Saudara, kalau saudara mau praktekkan kasih, saudara harus jangan lihat siapapun. Kenapa? Karena itu berbahaya, saudara. Ya, Tuhan datang ke dunia ini. Waktu Tuhan Yesus memilih murid-muridnya, dia kan nggak lihat muka, ya betul ya. Dia nggak lihat siapapun, saudara. Dia lihat Petrus yang pendidikannya rendah, cuma kerjaannya nelayan, dan Andreas dan beberapa orang, saudara, yang nggak ada masa depannya, saudara. Tapi lewat 11 orang ini dan ditambah 12 orang, 1 orang lagi 12 orang, saudara, lewat mereka Injil bisa diberitakan ke seluruh bumi. Nah, saudara gini, hari ini ya mulailah kalau saudara ketemu, saudara, ya ketemu dimanapun, saudara mesti menyapa. Ya, jangan saya nggak mau, saya mau hanya menyapa kepada pemimpin aja, enggak. Ya. Nah, saudara, kita harus mulai jangan memandang muka. Itu yang pertama, saling menerima apa adanya. Yang kedua, saudara, jangan menghakimi atau stop judging. Roma 14 ayat 13 berkata demikian. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini.
Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya. Nah, saudara, kita seringkali gampang menghakimi. Ya. Karena enak sekali. Saudara kalau menghakimi atau saya sebut dengan gosip, ya kan? Itu sangat enak. Semakin digosok katanya, semakin sip. Ya. Nah, saudara, di komunitas ini saya mendorong saudara untuk tidak menghakimi. Kalau ada kelemahan di tengah-tengah saudara, saudara nggak boleh bicarakan kelemahan itu kepada orang lain. Ya, karena apa? Karena bisa jadi saudara, kelemahan orang lain, misalkan kelemahannya berbohong, saudara, lalu saudara menghakimi dia, saudara bergosip dengan orang lain tentang si A bahwa dia itu bohong, maka heran loh saudara. Nanti akan heran. Kenapa? Karena bohong itu tiba-tiba ada dalam hidup saudara. Ya. Matius 7 dikatakan demikian, janganlah kamu menghakimi. Karena ukuran yang kamu hakimi itu akan diukurkan kepadamu. Artinya begini, karena ketika kamu menghakimi, maka perbuatan orang itu akan menimpa kepada hidupmu. Ya. Saudara jangan menghakimi, saudara. Ya. Nah, saudara di dalam menghakimi atau bergosip, saudara, jangan juga bergosip. Saya tulis di Instagram saya bila berkata demikian, saudara. Jangan, jikalau engkau bergosip dengan seseorang, bisa jadi orang itu akan menggosipkan Anda. Ya. Jadi saudara, jangan bikin gosip. Kalau ada kelemahan atau ada hal-hal yang mengganjal hati saudara, saudara harus datang 4 mata. Saudara harus bicara, ya, bicara. Saya nih begini. Ya, jangan bikin di luar, pembicaraan di luar, saudara. Ya, menghakimi ya atau judging itu asalnya dari mana sih, saudara? Asalnya dari satu hal, yaitu iri hati. Ya, saudara, iri hati atau cemburu saudara akan membawa hidup saudara jadi menghakimi. Ya, saya ketika seseorang cemburu, saudara, ketika seseorang tidak suka dengan orang lain, maka dia akan membawa obrolan orang lain itu kepada orang lain, kepada yang lain, saudara. Ya, saudara, kalau gini. Kalau di tengah-tengah saudara, misalkan siapa ya? Yohanes deh. Kalau Yohanes tiba-tiba hari ini dapat undian gitu ya. Dapat mobil Mercedes-Benz. Saudara seneng nggak? Yohanes sih pasti seneng ya. Saudara seneng nggak? Itu ukurannya saudara. Ya. Saudara mungkin berkata sekarang, oh seneng Pak. Ya kan? Kenapa? Karena Mercedes-nya belum ada. Ya, tapi kalau itu benar-benar terjadi, saudara, seharusnya saudara senang. Nah, ukurannya gini, ukurannya saudara iri hati apa? Saudara nggak senang. Ya. Saudara senang lihat orang susah, saudara susah lihat orang senang. Nah, kalau orang senang, saudara akan susah. Saudara sedang iri hati. Yakobus 3 dikatakan demikian. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di mana ada cemburu dan egois, maka di situ akan timbul segala macam perbuatan jahat. Saudara, segala macam perbuatan jahat itu munculnya dari 2 kata. Cemburu dan egois. Cuma itu, saudara. Dan ketika kita menghakimi, saudara, sesungguhnya saudara sedang cemburu ya kepada orang lain. Saudara jangan pusing dengan kebahagiaan orang lain. Karena gini, kalau saudara pusing dengan kebahagiaan orang lain, hati saudara nggak akan tenang. Saudara justru mestinya sukacita lihat orang lain bahagia. Amin. Ya, kalau yang single-single ya, kalau yang single-single mungkin lihat temennya gitu ya.
dapat tulang rusuk gitu ya. Nah, saudara happy nggak? Ayo, mestinya happy. Ya. Jangan saudara berdoa begini, Tuhan, si A sudah dapat tulang rusuk. Dan saya kapan Tuhan? Saya bukan dapat tulang rusuk, saya dapat tulang rusak akhirnya. Nah, saudara, jangan engkau iri hati. Jangan engkau cemburu. Kalau engkau cemburu dengan kebahagiaan orang lain, saudara, nanti saudara gini, cemburu saudara akan bertahan lebih lama daripada kebahagiaan orang lain. Orang lain sudah tidak bahagia lagi, misalkan seseorang ya saudara dapat hadiah misalkan motor, ya, misalkan tadi Yohanes ya, jangan motor deh ya, TV, dapat TV gitu ya, 32 inch, LED, HDMI, Smart TV, semuanya saudara, dia pasti bahagia. Nah saudara nggak boleh cemburu, nggak boleh iri hati. Kenapa? Karena begitu misalkan Yohanes dapat TV 32 inch, bahagianya berapa lama dapat TV? Hah? Bentar paling kalau TV. Bentar ya, seminggu paling ya. Paling seminggu. Dapat TV sebentar, seminggu paling. Ya paling lama sebulan deh. Gitu ya. Atau seminggu deh. Seminggu dia udah biasa aja, saudara TV-nya biasa aja. Saudara masih cemburu. Nah, bahaya itu saudara. Ya. Dia udah biasa, saudara masih cemburu. Dia bisa tidur, saudara nggak bisa tidur. Ya. Nah, jangan iri hati. Karena iri hati akan membawa hatimu tidak baik di hadapan Tuhan. Ya. Nah, saudara, ketika kita iri hati, maka semua hal-hal yang jahat, saudara, ada timbul dalam hidup kita. Seseorang yang iri hati akan melihat potensi orang lain. Potensi di dalam hidup orang lain. Seseorang yang iri hati akan melihat dirinya itu dibandingkan dengan orang lain. Tetapi seseorang yang pemenang itu hidupnya melihat potensinya ada di dalam Tuhan. Ya. Saya bacakan beberapa hal, saudara. Jangan mengukur hidup kita dengan kebahagiaan orang lain. Sebab ukurannya beda. Ya. Orang itu bisa menampung banyak hal. Ya. Misalkan kita lihat, wah, dia bisnisnya luar biasa, sedangkan saya bisnisnya ya biasa aja. Tuhan, kapannya saya punya bisnis yang luar biasa seperti dia? Nah, saudara, jangan ukur hidup saudara sama orang lain. Tuhan sudah ukur itu semuanya. Satu hari saya ukur hidup saya dengan teman saya. Ya, saya masih punya motor, ya, stangnya lurus, saudara. Motor kan stangnya lurus. Teman saya punya stangnya bulat. Nah, mulai saya cemburu sama dia. Begitu saya punya stang bulat, ya saudara, teman saya stangnya bulat, tapi beda merek. Ya, saya mereknya Suzuki, dia mereknya Mercedes. Nah, itu saudara, ketika saya mulai cemburu, saudara, Tuhan bilang, jangan cemburu. Ukurannya beda kok. Masing-masing punya ukuran beda. Ya. Nah, gini. Kenapa kita cemburu? Kenapa kita iri hati? Karena kita berpikir bahwa orang lain lebih baik daripada hidupmu. Kalau kita berpikir orang lain lebih baik daripada hidupmu, saudara lagi iri hati. Saudara jangan iri hati, karena Tuhan sudah memberi porsinya masing-masing, saudara. Ya. Seorang yang kalah itu akan melihat hidupnya membandingkan dengan orang lain. Potensinya seperti ada di orang lain. Tapi seorang pemenang akan melihat potensi hidupnya di dalam Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita potensi, talenta. Jangan kau iri hati sama orang lain. Ya. Mulai sekarang, saudara, ya, kalau misalkan ada iri hati atau menghakimi, ya saudara mesti apa ya? Mesti saling bilang begini. Stop
judging. Berhenti menghakimi. Amin. Ya. Karena apa? Karena kalau kita saling menghakimi, bubar ini komunitas. Ya. Oke, yang kedua, yang pertama tadi apa? Bagaimana kita membangun hubungan yang excellent. Yang pertama adalah menerima apa adanya. Yang kedua adalah jangan saling menghakimi. Dan yang ketiga adalah, boleh diklik, saling melakukan pekerjaan yang baik. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Di firman Tuhan dikatakan, mari kita memperhatikan. Buat apa sih kita saling memperhatikan? Buat kita saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Apa maksudnya, saudara? Maksudnya begini, kalau kita saling memperhatikan, ya, kita saling mengasihi, maka orang lain akan lihat, saudara, engkau adalah murid-murid Kristus. Inilah tandanya bahwa engkau adalah murid-murid Yesus, murid-muridku, yaitu bahwa engkau saling mengasihi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bukan cuma kita saling mengasihi, tetapi juga kita mendorong di dalam pekerjaan yang baik. Apa itu pekerjaan yang baik, saudara? Pekerjaan yang baik adalah orang lain melihat Yesus dalam hidupmu. Lewat apa? Lewat pekerjaan yang baik. Lewat apa? Lewat kesaksian hidupmu. Lewat apa? Lewat apa yang kau lakukan di dalam kasih. Saudara gini, saudara boleh khotbah hebat seapapun, hebat luar biasa. Tapi di dalam hidup rumah tanggamu, ribut terus ya. Kalau minggu bisa haleluya. Ya, tangan kita bisa angkat tangan kita untuk menyembah Tuhan. Tapi Senin sampai Sabtu tangan kita bisa pukul istri kita. Tangan kita bisa pukul anak kita. Tangan kita bisa pukul teman kita. Ya. Mulut kita bisa memuji Tuhan di hari Minggu. Tapi bahayanya adalah bisa jadi hari Senin sampai Sabtu mulut kita menjatuhkan banyak orang. Makanya saudara, di dalam hidup kekristenan kita ukurannya tinggi. Ya, betul ya? Benchmarknya sama siapa, saudara? Hidup kita. Benchmarknya sama Tuhan Yesus. Ya. Bandingannya hidup kita nih sama Tuhan Yesus. Kalau yang lain, saudara, misalkan korupsi, saudara, ya, paling biasa gitu loh. Tapi begitu ada seorang Kristen yang korupsi, apa yang dilakukan? Ternyata dia pelayanan kok. Ternyata dia ke gerejanya rajin. Jadi asyir. Tahu jadi asyirnya kenapa? Karena setiap hari pakainya, setiap minggu pakainya baju putih hitam terus. Ya, itu ciri-ciri jadi asyir katanya ya. Ternyata dia banyakkan di gereja, tapi kok korupsi. Kenapa kita benchmarknya? Kenapa kita tinggi, saudara, standarnya? Karena ukurannya adalah Yesus. Ya. Nah, lewat kesaksian hidup kita, kita harus jadi terang dimanapun kita berada. Kita harus memperhatikan di tengah-tengah kita supaya kita mendorong, ayo kita mulai bersaksi, ayo kita mulai lakukan hal-hal yang baik di tengah-tengah kita. Ya, saya dorong sama saudara. Ya, ini kan ada banyak hal ya, kondisi lagi tidak baik, saudara. Kita kalau di tengah-tengah kita ya ada yang mungkin kekurangan atau hal apapun, saudara, ayo mari kita dorong supaya kita juga orang lain bisa lihat, oh ternyata kasih itu bukan cuma khotbah, kasih itu bukan cuma bicara di tengah-tengah kita, enggak, tapi kasih itu terlihat di dalam pekerjaan yang baik. Kami ya bikin satu pelayanan ya namanya Tim Peduli. Di situ kita pertamanya nggak ngerti apa maksudnya bikin tim peduli. Kita hanya menolong orang-orang keluarga prasejahtera untuk kita bagi sembako setiap bulan ya. Kurang lebih 200 atau 200 sampai 300 ribu ya. Itu udah berjalan hampir 2 tahun lalu ya. Nah, yang waktu terima nggak banyak. Ya, paling mungkin
20 lah, 20 keluarga prasejahtera, 20 sampai 25 keluarga prasejahtera. Tapi sejak COVID ini, saudara, tiba-tiba angkanya melonjak. Ya, angkanya bisa sampai 150. Ya, 150. Jadi tiap paket dibikin sampai 150 paket. Ya. Uangnya dari mana? Justru ketika kita melakukan pekerjaan baik, Tuhan menambahkan dananya, saudara. Ya, dan dari situ jangan khawatir kekurangan. Ya. Karena apa? Karena Tuhan akan gerakkan banyak orang. Kemarin saya saya ditelepon seseorang, saudara, tiba-tiba dia bilang, ada orang yang mau nyumbang di panti asuhan, ada nggak? Saya bilang ada. Saya bilang juga ada juga yang jemaat-jemaat yang lagi kekurangan. Dia bilang, kurang apa? Ya udah saya sumbang beras. Ya, 4 kuintal ya, 4 sampai 5 kuintal dia akan sumbang. Saudara, gini, kita bukan bicara kasih itu bukan bicara di gereja, bukan. Ya, bukan bicara di komunitas. Tapi bicara kasih itu waktu kita keluar. Ya, waktu kita lihat tetangga kita, lihat siapapun, saudara, di tengah-tengah kita, di komunitas kita, ada yang kekurangan. Saudara mulai praktekkan kasih itu. Supaya apa? Supaya orang lain lihat, ternyata Yesus itu benar-benar hidup. Saya, saudara, di lingkungan rumah saya, saudara, udah terkenal. Saya jadi pendeta. Ya, mereka kalau ada apa-apa ya panggilnya Pak Pendeta ya. Bahkan saya laundry di laundry jas aja, saudara, ditulisnya bukan nama saya, ditulisnya pendeta, saudara. Ya, nah, saya mesti jaga hidup saya mesti jaga perilaku saya, gitu loh. Saya juga mesti hidup di dalam kasih. Ya, nanti jangan sampai terkaget-kaget, saudara, tiba-tiba saya dan istri saya berantem di depan rumah, ya kan mereka akan lihat, nah ternyata pendeta sama aja gitu ya. Nah, saudara, itu tidak terjadi, saudara. Ya, nah, bukan cuma pekerjaan baik, bukan cuma pekerjaan sosial, tapi saudara juga lakukan juga untuk bersaksi kepada orang. Hari-hari ini, saudara, ada banyak orang sedang kesusahan. Saudara lakukan pekerjaan baik, saudara bagikan firman kepada orang lain bahwa ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ya, 2 minggu lalu, saudara, saya ketemu dengan satu orang. Ya, dia pisah sama istrinya, bukan pisah karena apapun, tapi karena COVID, saudara. Dia pisah karena supaya anaknya, istrinya dan anaknya ini bisa sama mertuanya. Ya, dia sendirian di Jakarta, saudara. Ya, dan ketika saya ketemu dia, saudara, kita bertiga ketemu, ya, saya tanya sama dia, mau nggak terima Yesus? Dia bilang mau. Ya, dan akhirnya dia terima Yesus, dan malamnya dia ikut komsel, ya, komunitas seperti ini, dan semuanya sukacita, saudara. Saudara nanti lihat, saudara lakukan pekerjaan baik, saudara sukacitanya beda. Benar, saudara. Sukacitanya beda. Kalau saudara dapat TV, sukacitanya paling 1 minggu ya. Tapi kalau saudara lakukan pekerjaan baik, saudara bersaksi kepada orang lain, dan saudara bawa orang itu ke dalam komunitas ini, saudara sukacitanya nggak berhenti. 3 tahun lalu saya menginjili seseorang, satu keluarga, saudara, ya, keluarga ini terima Yesus, ya, dekat rumah kita, ya, dekat rumah, ya, dan akhirnya dia ikut di dalam komunitas saya, ikut di gereja, dan dia melayani bersama-sama dengan saya. Setiap kali saya lihat dia, saudara, sukacitanya beda, saudara. Ya, dari dia jiwa baru sampai akhirnya melayani bersama-sama dengan saya, sukacitanya beda. Mari, saudara, hari ini kita mau lakukan excellent relationship, hubungan yang baik, yaitu dengan menerima apa adanya, yaitu dengan tidak menerima apa adanya, tidak menghakimi, dan melakukan pekerjaan yang baik. Ayat terakhir, 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib.
Rumah rohani yang kau sedang bangun hari ini bukan untuk dirimu sendiri. Tapi rumah rohani yang engkau sedang bangun untuk supaya orang lain melihat Yesus ada di dalam hidupmu. Yesus ada di dalam komunitas ini. Agar kita sebagai imamat yang rajin, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Yang sudah menyelamatkan hidupmu. Yang sudah membawa hidupmu dari gelap kepada yang terang. Yang sudah membawa hidupmu dari kerajaan yang gelap kepada kerajaan yang terang. Dan supaya engkau saling mengasihi, supaya orang lain melihat ada Yesus di dalam hidupmu. Mari kita berdoa, saudara. Bapa, kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat hari ini. Engkau yang sudah memimpin menyertai kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami mau hidup di dalam komunitas yang baik, di dalam komunitas yang excellent. Kami mau menerima satu dengan yang lain apa adanya. Kami tidak mau saling menghakimi. Dan kami mau mendorong dalam kasih agar kami melakukan pekerjaan yang baik. Kami boleh bersaksi, kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan sosial di tengah-tengah kami. Agar Kristus nyata terlihat. Agar supaya rumah rohani yang kami sedang bangun untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau yang memimpin setiap kami ya Tuhan, dengan dasar rumah rohani, dengan dasar Yesus Kristus menjadi batu penjuru di tengah-tengah hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pak Alfian, terima kasih buat firman Tuhannya nih. Ya. Saya dapat mandat hari ini talk show. Jadi bukan talk show sih, dibuka kesempatan untuk para Bapak Ibu yang mau bertanya nih mengenai seputar tema yang tadi Bapak Alfian bawakan. Dan dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai tema kita hari ini, excellent relationship. Nah, ada yang mau bertanya? Boleh, kalau mau bertanya boleh langsung dengan Zoom-nya bisa langsung di unmute. Kalau Santo mau bertanya? Lester, aku mau bertanya dong. Oke. Ya. Iya. Lester, ini kan di area COVID seperti ini, seringkali kadangkala kita menemukan waktu keadaan orang lagi keadaannya tidak enak badan atau ada misalkan buruknya bisa terdiagnosa COVID-19 gitu. Nah, lingkungan ini kan sangat berpengaruh penting. Nah, kadangkala yang kita justru berharap orang yang bisa mensupport kita, bisa mendukung kita, malah justru orang tersebut adalah orang yang menjauhkan kita, orang yang justru jadi membuat kita semakin lemah. Dan kira-kira dari sisi kitanya ini seperti apa? Atau misalkan kita bertemu dengan orang yang seperti itu, terus ada dengan keadaan yang mungkin dia curhat bahwa ya sangat dikecilkan dengan lingkungannya dan juga khususnya di area pertemanannya. Nah, kira-kira respon seperti apa sih yang harus kita miliki dalam keadaan-keadaan seperti ini? Karena kan sekarang kan kita nggak enak badan dikit, orang buru-buru langsung jauhin kita, ya kan? Gitu. Padahal walaupun belum ada positif atau enggak, iya kayak gitu. Jadi kan kita jadi insecure sendiri gitu, istilahnya jadi parno sendiri, jadi aduh, kayaknya yaudahlah lebih baik sendiri aja gitu daripada berhubungan sama orang lain juga jadi bagaimana kita kira-kira gimana pandangan? Ya, kita mesti ikutin anjuran pemerintah ya, karena pemerintah dikatakan bahwa itu adalah wakil Tuhan di tengah-tengah kita, ya. Nah, kadangkala ya itu terlalu berlebihan. Tapi menurut saya sekarang ya memang kita mesti jangan juga sensi. Kenapa? Karena contoh begini ya, kalau seandainya ya saudara ke pasar ya, tiba-tiba saudara bersin nih,
itu semua orang menjauh dari saudara. Pasti menjauh dari saudara. Saudara jangan sensi, gitu ya. Nah, jadi ya memang sudah mereka bukannya menjauhi saudara, tapi mereka memenuhi perintah dari pemerintah kita. Jadi itu pertama. Nah, tapi juga saudara jangan juga begini, jangan juga wah saya nggak perlu deh, saya mesti datengin deh, nggak penting deh COVID ini atau apapun ya, yang penting saya bisa ketemu deh, saya bisa salaman, saya bisa pelukan. Nah, kalau terkena COVID ya, saudara, ini ekstrem kiri ya, ini ekstrem kiri. Tapi yang misalkan yang tadi menjauh itu ekstrem kanan, tapi yang nggak memenuhi aturan pemerintah itu ekstrem kiri. Ya, nah itu juga nggak boleh. Ya, kenapa? Karena pemerintah sudah kasih tahu nggak boleh berdekatan, terus jarak 1 meter, terus nggak boleh salaman, apalagi pelukan, cipika-cipiki, ya gitu loh. Nah kadang-kadang kita udah kelamaan di rumah kali ya, jadi pengennya ketemu deh. Nah, saudara tahan dulu aja ya. Ini mungkin 2 bulan, 3 bulan ke depan vaksinnya nanti kita disuntik bareng-bareng, saudara ya. Nah, baru setelah itu ketemu deh. Nah, kita hidup, bagaimana kalau ada seseorang yang menjauh? Nah, kita nggak boleh sensi. Ya. Nah, kalau misalkan di tengah-tengah kita, ya, kita menerima apa adanya. Ya. Jangan gini, di komunitas ini, ya, misalkan kita lihat ada 2 orang nih lagi ngobrol. Nah, saudara jangan sensi. Wah, ngobrolin saya, omongin saya. Ternyata komunitas ini nggak bener. Padahal dia ngomongin yang lain, hal yang lain yang bukan nggak ada hubungannya. Nah, saudara kadang-kala kalau rohani saudara lagi lemah, nih, sensitivitasnya tinggi. Ya, sensitivitasnya tinggi. Nah, kadang kan seperti itu ya. Ada misalkan di grup, saudara kan punya grup ya. Tiba-tiba pemimpin saudara bilang A gitu loh. Nah, misalkan, mari, ayo kita sama-sama yuk. Saat teduh sama-sama. Misalkan contohnya seperti itu. Saat teduh sama-sama yuk. Terus saudara bilang begini, kadang-kadang kan begini ya. Ah, ngapain saat teduh? Ya kan, saya aja begini aja nggak diperhatiin. Gimana mau saat teduh sama-sama? Nah, seperti itu. Ya kan? Kalau kita ada masalah, saudara, jangan simpan sendiri. Justru lewat komunitas ini, saudara mesti punya gini, orang yang saudara bisa percaya untuk saudara bisa cerita. Ya, pemuritan, ya, komunitas bagus, saudara, tapi mesti ada namanya pemuritan. Saya sebut dengan peer pemuritan. Peer itu sejajar, ya. Kan kebanyakan kita berpikir pemuritan itu ada yang di atas, ada yang di bawah, ya. Tapi bisa juga sejajar, sama, ya. Nah, biasanya ada kelemahan, ada kelebihannya masing-masing sistem pemuritan. Saudara silahkan ambil saja, saudara. Mana yang baik di tengah-tengah saudara. Kalau kami di Abalov, kita ya yang di Barat, itu campur. Ada yang peer bersama-sama, ada yang atas bawah. Kalau atas bawah, biasanya yang curhat yang atas atau yang bawah? Yang memuridkan atau yang dimuridkan? Yang bawah kan? Biasanya yang bawah curhat terus ke atas itu. Pertanyaannya yang atas nih curhatnya sama siapa? Ya, sama yang atasnya lagi. Yang atasnya lagi curhatnya sama siapa? Mesti ada yang sejajar. Jadi yang atas juga bisa pemuritan, saling memuridkan. Ya, pemuritan itu bukan cuma atas bawah, tapi sejajar, saling bisa memuridkan agar supaya menjaga. Nah, saudara, doakan para pemimpin saudara. Ketika pemimpin sudah di atas saudara, itu lebih susah ceritanya. Susah loh, pergumulan apapun susah ceritanya. Nah, doakan supaya mereka punya peer, sejajar. Ya, saya punya peer sejajar yang saya bisa cerita apa adanya. Saya kan nggak mungkin cerita misalkan pergumulan tentang keuangan contoh ya, sama jemaat saya. Nggak mungkin loh. Ya kan, agak susah, ya kan, nanti jemaat, Pak Pendeta nih cerita itu supaya dibayarin, supaya jemaat kasih uang atau apa, enggak, mungkin saya nggak punya motif seperti itu,
Nah, saya bisa cerita sama siapa? Sama sejajar. Saudara bisa cerita sama sejajar, bisa. Saudara bisa punya pemimpin saudara, saudara bisa bilang, saya mau dong dimuridkan sama Bapak gitu ya, Pak Jono atau Pak Pastor Jimmy gitu loh. Bisa, semua bisa. Jadi sistem pemuritan itu bukan cuma atas bawah, tapi sejajar. Nah, disitulah saudara bisa share hidup saudara. Oke? Itu, ya. Thank you, Pastor. Ya. Oke, selanjutnya adakah yang mau bertanya kembali tentang excellent Ada Yuki nih, relationship? dia mau nanya nih Yuki. Oh, boleh, silakan. Ya, paling mau nanya. Oh iya, mau nanya kalau misalnya ada orang yang udah berbuat dosa, kemudian di dalam komunitas kayaknya sudah terbentuk paradigma lah ya, atau mungkin wah dia pasti begitu terus gitu. Gimana caranya supaya orang tersebut juga bisa bertumbuh, tidak dilemahkan, karena kan kita nggak bisa menutup mulut orang-orang lah ya. Jadi yang perlu dikuatkan ya pribadinya ini aja gitu. Gimana caranya? Ya. Oke. Yang pertama adalah kalau komunitas ini sudah dibangun dengan tidak saling menghakimi, ya, itu gampang. Ya, itu gampang. Yang kedua adalah orang ini harus, saya bilang harus dimuridkan. Ya, memang bisa jatuh nggak? Bisa jatuh lagi. Misalkan orang ini jatuh dalam keuangan, ya, bisa jatuh dalam keuangan. Nah, saudara jangan kasih pelayanan dia jadi bendahara. Ini pasti jatuh dia. Ya, saudara kasih aja dia harus dimuridkan, dia harus kelihatan buahnya. Ya, kelihatan buahnya, dan dari situlah saudara bisa bisa membawa dia untuk pelayanan lebih lagi. Nah, kalau yang misalkan omongan, kita nggak bisa cegah omongan orang, betul. Tapi kita bisa lewat hidup kita nih, komunitas ini untuk tidak menghakimi. Menerima apa adanya hidup dia. Ya, justru kita lewat komunitas ini akan ada orang-orang yang tanda kutip nih, yang hidupnya berantakan. Ya, yang seperti saya tadi cerita, ada satu komsel saudara yang kemarin ya hidupnya utang kartu kredit, tapi sudah ya sedang dibenahi ya, ya, bukan karena dia konsumtif tapi karena dia produktif, tapi salah jalan ya. Itu pertama. Ada juga satu komsel yang nggak bisa tidur ya, malam nggak bisa tidur mesti pakai obat tidur. Justru kita nggak boleh menghakimi. Justru kita mesti dorong dia, mesti lepas dari obat tidur. Ya, kalau yang satunya lagi mesti lepas dari utang. Bukan untuk diomongin masalahnya. Wah, dia mah tukang utang. Inilah, itulah. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh menghakimi. Nah, kalau ada orang yang menghakimi di tengah-tengah kita, nah, lawan bicaranya harus bilang begini, stop menghakimi. Oke? Jangan semakin digosok, semakin sip. Wah, iya memang benar tuh itu tukang utang itu. Wah, itu bisa gini loh saudara. Omongan orang, titipan orang, ya. Kalau kita titip barang, kalau kita titip duit, itu bisa berkurang. Ya. Tapi kalau kita titip omongan, itu bisa bertambah. Ya. Jadi saudara mesti gini, begitu kita bicarakan orang lain kepada, misalkan bicarakan si A kepada orang lain, saudara ada orang yang bicarakan si A kepada orang lain, saudara harus bilang stop menghakimi. Udah, berhenti. Nah, itu pertama. Nah, yang ini buat komunitas tengah-tengah kita, tapi yang buat orang ini harus dimuridkan, harus dibangun, saling mendorong, saling memperhatikan, supaya mendorong di dalam kasih. Ya, supaya orang itu akan lihat begini, kok ternyata komunitas ini beda ya dengan misalkan yang lain atau apapun. Ternyata komunitas ini tidak menghakimi, justru komunitas ini menerima saya apa adanya,
mendorong saya untuk saya juga bisa bertumbuh di dalam Kristus. Ya, oke, itu aja. Oke, satu pertanyaan kembali. Pertanyaan terakhir, apakah ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, saya mau bertanya nih, Pastor. Iya, Pak Yuki. Nah, saya sering nemuin nih, maksudnya ketika masuk ke dalam komunitas, ya, pribadi orang itu yang tadinya belum mengenal Kristus, terus akhirnya masuk ke komunitas kenal Kristus, akhirnya bukan Kristus seutuhnya yang dikenal oleh pribadi itu, malah akhirnya si yang pembawa orang tersebut ke dalam Kristus yang dia diandalkan gitu, bukan Kristus yang diandalkan, tetapi malah orang yang bawa dia ke Kristus yang malah jadi diandalkan. Nah, itu kenapa tuh? Apakah ada yang miss-nya tuh di mana? Nah, ya, gini, di dalam komunitas biasanya pemimpin yang diandalkan, ya. Akhirnya pemimpinnya jadi dewa, ya, manusia setengah dewa, ya. Pinjam duit sama pemimpinnya, kalau kurang sama pemimpinnya, kalau lagi ribut ya telepon pemimpinnya. Jadi saudara doakan pemimpin saudara, karena jadi pemimpin itu nggak enak, saudara. Bener. Ya. Bisa ditelepon ya jam 2 pagi, jam 3 pagi. Karena apa? Karena wajar aja semua orang di dalam masalah cari pemimpin atau cari orang yang memang diandalkan. Ya. Yang seperti tadi Pak Yoki bilang, ada orang yang membawa seseorang, ya akhirnya ya orang itu yang diandalkan. Gitu lah. Nah, ajarin hidup dia agar supaya tidak mengandalkan pemimpin, tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan siapapun. Justru dia mesti mengandalkan Tuhan dalam hidup dia. Apalagi ini bicara misalkan soal keuangan, ya, bukan soal keuangan itu sangat rentan, ya. Karena apa? Karena apalagi dalam masa-masa seperti ini. Justru di masa seperti ini kita harus terus berharap sama Tuhan. Ya. Kita bukan cuma percaya sama Tuhan, tapi kita mempercayakan diri kita sama Dia. Ya, beda ya, percaya sama mempercayakan diri. Kalau percaya, semua orang juga percaya ada Tuhan. Tapi kalau mempercayakan diri, saudara, harus hidup saudara seperti Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah kepadanya. Maka Ia akan bertindak. Ya. Jadi apa tindakan Tuhan? Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia di dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Ya, Tuhan akan meluruskan jalan hidup kita. Jadi jangan gini, kalau ada seseorang yang sudah kelihatannya bergantung sama kita, kita mesti ajarkan dia. Ya, kalau bayi rohani memang ya mau nggak mau ditelepon, Pak tolonglah ini, ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah bertumbuh, saudara mesti ajarkan dia untuk bisa berharap bukan kepada orang lain, tapi berharap kepada Tuhan. Ya. Nah, lewat apa? Lewat pemuritan kembali. Oke, kalau gitu berarti sudah selesai ya untuk tanya jawabnya. Untuk waktu dan selanjutnya saya serahkan ke Ko Aleng untuk doa syafaat. Nanti doa berkat ke Pastor Jimmy. Oke. Terima kasih Pak Alfian buat sharing firman-Nya. Sama-sama. Ya, kita mau sama-sama berdoa sama-sama. Kita berdoa buat bangsa kita, buat kondisi bangsa kita saat ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu dan anugerah-Mu tetap nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur buat setiap kemurahan dan anugerah Tuhan. Kami bawa bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa bangsa kami Tuhan, bangsa Indonesia yang kami cintai. Khususnya juga Tuhan, kota Jakarta ini Tuhan. Tuhan, kondisi yang tidak semakin mudah
yang harus kami lewati di tengah-tengah kondisi COVID, pandemi Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar kiranya belas kasihan Tuhan turun atas bangsa ini. Biar kiranya anugerah Tuhan tercurah atas kota ini. Biar kiranya kemurahan Tuhan tercurah atas negeri kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau yang menolong setiap pandemi ini Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup menghentikannya. Hanya Tuhan yang sanggup menghentikan semua ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau tolong Tuhan setiap orang-orang yang terinfeksi COVID Tuhan. Biar kiranya Tuhan Kau memberikan kesembuhan. Engkau menolong Tuhan. Engkau memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Untuk setiap dokter, tenaga medis Tuhan yang menjadi garda terdepan, Engkau juga memberikan kekuatan, Engkau memberikan hikmat Tuhan. Supaya Tuhan mereka bisa bertugas dengan baik Tuhan. Tuhan tolong bangsa ini, Tuhan tolong negeri ini, Tuhan tolong kota ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau juga berdoa Tuhan bahwa teman-teman kami Tuhan, buat Yohanes mamanya Tuhan sedang sakit saat ini, kami berdoa biar kiranya anugerah Tuhan, kesembuhan boleh mengalir Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau menyembuhkan mama dari Yohanes Tuhan, Engkau menolong, Engkau yang menyempurnakan Tuhan. Kami juga bawa Tuhan saudara kami Atong Tuhan, dan anaknya saat ini yang sedang sakit, Tuhan biar kiranya Tuhan Kau menolong anaknya Tuhan yang terbaring sakit oleh darah dan bilur-Mu Tuhan. Kau menyembuhkan Tuhan. Kau memulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Buat Atong Tuhan Kau berikan kekuatan. Supaya apapun yang sedang dialami Tuhan Kau biarlah hati dan imannya senantiasa tertuju kepada Tuhan dan senantiasa berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa seluruh untuk anggota setiap persekutuan Tuhan yang hari ini hadir, dimanapun mereka berada Tuhan, yang tidak hadir, yang dimanapun Tuhan mereka berada, biar kiranya Tuhan Kau juga tetap memberkati setiap mereka, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, Engkau yang berbeban berat Tuhan Kau tolong, Kau berikan kelegaan, yang punya banyak masalah Tuhan, Kau tolong, Kau berikan kekuatan Tuhan, sehingga mereka boleh menemukan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, buat kasih setia Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita pejamkan mata kembali, kita akan terima doa berkat pada sore hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan biar kiranya kita semua mendapatkan berkat yang utuh, yang penuh, yang sempurna dari Bapa di surga dan Putra-Nya tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyertai kita hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Alfian. Kamsia banyak Pak Alfian buat pelayanannya hari ini. Kita foto dulu sebelum bubar. Oh ya. Ya, Yuki spesial. Tolong dibuka semua kameranya. Mukanya dibuka. Mukanya dibuka sebentar. Ya, kenang-kenangan. Kita sama Pak Alfian, sama teman-teman semua. Oke. Ya, slide-nya screen-nya bisa dibuka. Tuh, ada Ave. Shalom Ave. Selamat malam. Ambil nasi. Ayo kita foto sama-sama. Oke. Bentar ya, saya yang foto ya. Oke, Cisuli kameranya mati nih. Oke, sebentar. Oke ya. Ini kok apa ya? Ini mati kameranya. Oh. Oke. Masa ini baru nyampe, belum pakai baju. Ya. Gak apa-apa. Oke. Ntar dulu ya, belum mandi soalnya baru pulang. Ya, gak apa-apa. 1, 2, 3. Ya ada Jimmy, Adi. Gue pakai baju dulu deh. Ya ada Awi mau masuk nih. Sebentar, sekali lagi. Ya, oke. Alfian, ya. Ayo sekali lagi, boleh. Sekali lagi ya, sebentar. Oke. Nah, Pak Gun masuk. Sebentar. Mohon bisa buka kameranya. Mau foto, kita mau berfoto. Ya. Ya. On the way. Siap. 1, 2, 3. Oke, saya kirim ke grup ya.
Oke. Thank you semuanya. Raffian, Ya, sekali lagi makasih Pak. Makasih Pak. Thank you, Pastor. Tuhan berkati. Thank you, Pastor. Ya, thank you. Saya live dulu ya. Ya. Oke, Tuhan berkati, Pastor. Iya. Ada yang mau sharing sebelum kita pisah? Ada yang mau sampaikan sesuatu? Hendra belum pulang ya, Le ya? Ya. Oh. Ayo, Adi, silakan. mau sharing tuh Adi. Belum. Nah, ya Bapak Adi. Adi mau sharing apa Adi? Ayo silakan. Adi. Diem aja itu, nggak pernah sharing itu. Kesaksian Adi mau kesaksian. Hah? Adi mau kesaksian Adi. Kayaknya firman Tuhan hari ini kena banget ya bagi buat tua gitu maksudnya. Maksudnya yang tentang menghakimi gitu. Iya. Iya, masalahnya kemarin gua kayaknya yang kayak Yohanes tadi tanya itu kayak kejadiannya kayak seperti gua gitu. Nah, iya. Kayaknya masalah istri gua belum pasti, temen-temen udah pada ngucilin gitu. Udah ada yang kayak pastor dia bilang kalau nitip uangnya mah gak bakal lebih. Kalau nitip omongan itu waduh parah. Terus terang satu orang temen gua ini dia sakit, anggapnya gua hari ini. Anggapnya gua yang itu ada satu. Gua bilang ya itu ya, gua juga nggak bisa ituin deh ya, apa namanya, nggak bisa gua ngejudge, gua ngebela diri gitu. Mungkin dia kena di mana kan gua mana tahu ya Jim ya. Iya. Istilah katanya. Kalau dibilang gua pembawa virus, si Andi Jaing mungkin lebih kena dulu, dia makan soto bareng sama gua gitu. Iya. Terus si Tesi juga kena Gue pasti baik-baik kan. aja nih. Gue baik-baik aja kemarin sama kami tempat gue baik-baik aja. Iya, makanya kadang-kadang orang sesuatu yang buruk lebih cepat menyebar gitu. Tek gitu gua. Kadang-kadang iya. Mungkin kalau sesuatu yang berbuat baik ya gitulah namanya orang ya. Iya. Ya kayak gitu ya, mungkin firman Tuhan hari ini benar-benar kena gitu, penghakiman gitu. Sayang temen gua gak ikut itu. Masih dekat aja. Makanya temennya diajak dong, diajak komunitas. Udah. Dia kalau diajak seseorang, kalau diajak berbuat yang bagus, itu susah Jim. Susah. Coba kalau kita ajak Ini berbuat kan ada yang nggak benar. rekamannya, ntar dikirim aja rekamannya. Bener nggak Pak? Kalau kita ngajak orang yang baik-baik susah loh, bener. Ayo bos ke gereja bos. Ada aja alasannya. Ada beginilah begono. Coba kita ajak ini yang nggak bener. Cepet. Siap bos kalau diajak yang nggak bener. Siap. Ayo. Pengalaman hidup. Iya gitu. Ya itu penghakiman tuh. Pak Adi, saya mau tanya nih. Bagaimana menjadi sahabat yang baik Pak Adi dalam pandemi COVID ini sekarang Pak Adi? Sahabat yang baik, kalau sahabat yang baik itu seperti teman-teman di rumah kita ya. Kayak Om John, Kogun ya. Saya belum COVID, saya udah dikasih obat 8 paket, gila gak? Kacau. Sama Ko John dikasih itu sama saya somai. Waduh, gawat. Thank you John. Gun. Iya, ya gitu aja Jim. Gitu penghakiman itu. Benar-benar penghakiman gitu khotbahnya. Iya. Itu sebenarnya kayak COVID gini ya. Iya. Udah kayak penyakit ini loh. Kayak teman saya nih, tukang ayam tuh deket Pangkalan Bambu, ayam Cileng. Dia tuh adeknya kena COVID, Jim. Iya. Udah sembuh. Sampai orang saat ini nggak mau ketemu dia loh. Sampai dia bingung, dia wah udah ada beban mental loh nggak COVID itu. Iya. Yang nggak COVID juga beban.
Yang jualan yang kasihan, jualan. Iya, yang jualan kasihan. Makanya kita keep aja kalau satu keluarga kita sama teman-teman terdekat udah kita keep aja. Bukannya aib itu. Omongan lebih berat, Bos. Sakit mental. Sakit COVID mah gampang. Isolasi juga baik ya, kecuali anak orang tua, berat orang tua. Iya. Aduh, bahaya. Kemarin, Jim, gue duduk, Jim. Temen sekolah gue, kagak berani deket. Aku pulang aja, gue yang kabur. Jadi gue yang kabur. Iya, gue udah tahu lu takut. Gara-gara temen gue yang ngomong. Udah, gue yang pulang sebelum lu pulang. Iya. Aduh, ampun Koko Jim. Tadi Mas Yohanes. Yohanes ya. Semangat. Hah? Jangan-jangan kok. Jim. Jangan-jangan Koko Alyong takut sama gue nggak berani dia Jim deket Jim. Ayo, jawabannya Alyong. Dulu Koko Alyong nyariin gue terus Jim, jangan fitnah. Dulu takut sama gue Jim, takut Alyong ya. Lu takut sama Koko Alyong. Kita ngajakinnya ke Bami Koleng. Nggak diajak-ajak, dia pergi sendiri nggak tahu kemarin. Aduh. Soalnya lu makanya gue mangkuk Liong, ngeri dia. Nggak Liong, kemana yang bayarin Liong sendal. Koko Ave, sorry ya Koko Ave, nggak bisa datang kemarin. Apa udah live. Iya. Ya udah. Kita Jim. Thank you semuanya. Mau makan sore dulu. Yes. Ya, God bless semua, semangat. Aja Yuki. Bye. Teman-teman luar biasa. Thank you semuanya. Ya, Elita salam. Yo. Ya, Santo. bye. Irfan, Devana, Walyong.